Timbul besar 3 pemulutan menjadi lautan api. Dinkes Muara Enim sidak jajanan sekolah. Berkah tahunan pedagang bendera merah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali News Sumsel hadir menjumpai Anda hari ini Kamis 1 Agustus 2024. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Anggi Pradita, inilah News Sumsel. Selengkapnya. Kita awali informasi pertama hari ini pemirsa. Puluhan rumah di pemukiman padat penduduk di Kecamatan Pembulutan Ogan Ilir ludes dilalap si jago merah Kamis dini hari. 8 unit mobil pemadam kebakaran beserta puluhan petugas diterjunkan untuk memadamkan api. Api berkobar dahsyat di puluhan rumah milik warga Jalan Lintas Timur Sumatera, tepatnya di Desa Ibul Besar 3, Kecamatan Pembulutan Ogan Ilir. Warga yang melihat api membesar mencoba melakukan pemadaman dengan alat seadanya. Api baru dapat dipadamkan 2 jam kemudian setelah 8 unit mobil Dinas Kebakaran Kota Palembang bersama puluhan petugas pemadam diterjunkan. Dari hasil pendataan petugas, kebakaran meludeskan sedikitnya 20 unit rumah warga. Kebakaran begitu cepat meluas karena mayoritas rumah warga terbuat dari kayu. Kebakaran rumah penduduk berbahan bangunan kayu, banyak tabung gas. Jadi unit yang dikerahkan dari Kota Palembang sebanyak 8 unit. Kakak yang terdampak sekitar 20 kakak. Korban jiwa sementara ini masih tidak ada. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dari peristiwa kebakaran tersebut. Mayoritas keluarga tidak dapat menyelamatkan harta benda mereka. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara itu 3 rumah di pemukiman padat penduduk di Palembang ludes dilalap si jago merah. Pemilik rumah histeris melihat rumahnya rata dengan tanah. Kobaran api yang membakar rumah milik warga di Jalan HM Riakudu, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu, Jakabaring, Palembang. Warga yang melihat api membesar mencoba melakukan pemadaman dengan alat seadanya. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 8 unit mobil Dinas Kebakaran Kota Palembang diterjunkan. Meski petugas damkar mengalami kesulitan saat melakukan pemadaman akibat sempitnya jalan di lokasi kebakaran. Menurut warga, api berasal dari salah satu rumah milik warga yang diduga sedang memasak air. Dan awalnya belum beda. Kata yang atur kan jadi masak banyu. Masak banyu tinggalnya itu. Awalnya situ. Pelupon ini. Iya, mungkin pelupon enggak tahu kan. Jadi pasti ke padam kan akhirnya mau mana kasih. Sudah besar, weh? Iya, sudah besar. Berapa rumah jadi Pak yang kena, Pak? Ini 3 rumah. Sekarang 3 rumah saat ini, weh? Ya, sekarang ini 2 belakang. Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa maupun luka. Pihak kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara untuk menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, antisipasi beredarnya jajanan anak yang membahayakan kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim melakukan inspeksi mendadak terhadap pedagang makanan kecil dan kantin di beberapa sekolah dasar. Beberapa hari lalu masyarakat Palembang dihebohkan dengan sejumlah siswa keracunan, diduga setelah mengkonsumsi jajanan sekolah berupa minuman semprot. Kejadian ini tentu membuat khawatir para orang tua. Sebelumnya sejumlah siswa SD Negeri 39 Palembang mengalami keracunan hingga kejang-kejang karena sesak napas usai mengkonsumsi jajanan sekolah berupa minuman semprot yang dikemas dalam botol plastik. Untuk mengantisipasi dan memastikan beberapa jenis jajanan anak-anak yang beredar di Muara Enim, Dinas Kesehatan Muara Enim melakukan pemeriksaan lapangan, terutama pada pedagang kantin dan pedagang kaki lima. Sudah ada kejadian
di SD Palembang ya, berdasarkan ada di web maupun di berita itu sudah ada. Jadi kita untuk menindaklanjuti itu harus langsung inspeksi, jangan sampai kita paling tidak segera kalau memang ada yang kita temukan segera kita temukan, kalau memang dari istilahnya sekalian memberikan informasi atau penyuluhan terkait pelanggaran keselamatan dan sanitasi pada kandidat sekolah. Pihak sekolah sangat mengapresiasi sidak dari Dinkes Muara Enim sehingga pedagang tidak menjual jajanan sembarangan. Semoga apa-apa yang ada di sekolah kami menjadi pelajaran kami dan anak-anak insya Allah siap untuk membawa bekal dan kantin juga alhamdulillah berjualannya yang baik ke depan, lebih baik lagi untuk ke depannya. Meski tidak ditemukan jajanan berbahaya, namun beberapa sampel permen dan jajanan lainnya dibawa untuk diperiksa di laboratorium. Dari Muara Enim, Edwin Syah Satria Ayus melaporkan. Jalan perumahan ditutup pemilik lahan. Informasinya akan kami hadirkan seusai jeda. Tetaplah bersama kami. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Rasanya seperti apa nih? Kalau gitu langsung aja kita mulai. Popeye yang lucu banget, beda dari yang lain. Iya sih. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Sushi karak, nasi jajar. Tentu saja kurang sehat. Tetap di Morning Update, ada pagi hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang gratis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat pagi, Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Rasanya seperti apa nih? Kalau gitu langsung aja kita mulai. Popeye yang lucu banget, beda dari yang lain. Iya sih. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Sushi karak, nasi jajar. Tentu saja kurang sehat. Tetap di Morning Update, ada pagi hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang gratis.
iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Anda masih bersama kami dalam Aju Sumsel. Pemirsa, akses jalan menuju perumahan Grand Permai Residence Jalan Sukasari, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang ditutup oleh pemilik lahan. Diduga penyebabnya pihak pengembang perumahan belum membayar ganti rugi. Pemilik lahan menutup dan memasang seng di akses jalan utama menuju perumahan Grand Permai Residence, sehingga akses keluar masuk warga perumahan Grand Permai Residence serta 6 perumahan lainnya terhambat. Jalan yang dipakai sebagai akses warga perumahan adalah lahan pribadi milik Yusrizal dan Hawati. Kini sebagian warga perumahan yang mengendarai sepeda motor melintas di sisi kiri maupun kanan jalan yang ditutup, sedangkan mobil tidak dapat melintas sama sekali. Penutupan jalan ini telah diinformasikan melalui banner oleh kuasa hukum pemilik lahan. Tidak hanya menutup jalan, parit di lahan Yusrizal juga ditutup. Warga perumahan sangat menyayangkan penutupan jalan. Ditutup itu punya wong. Tanah itu. Makanya jalan yang ini dibuka. Kalau yang muka yang ini memang camatnya yang kemarin. Oh, camat ya. Artinya masih tanah wong juga yang dilewati di situ, Iya, taknya tuh. Sementara itu, Camat Alang-Alang Lebar memberikan akses alternatif dengan memasang plat besi meski masih menggunakan lahan pribadi tersebut. Dari Palembang, Ahmad Syaiful, iNews, melaporkan. Pemirsa, ada-ada saja aksi nekat mencuri kotak amal. Kali ini pencuri kotak amal nekat mencuri kotak amal Basnas yang berada di ruang lobi kantor Bupati Oki. Aksi pencurian tersebut terekam CCTV. Aksi pencurian terjadi di lingkungan kantor Pemkab Ogan Komering Ilir. Sebuah kotak amal milik Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Oki menjadi sasaran maling. Kotak amal yang dipasang di ruang lobi kantor Bupati sengaja disediakan oleh Basnas untuk para ASN agar beramal melalui berinfak dan bersedekah melalui sumbangan kotak amal. Aksi pencurian terekam kamera CCTV memperlihatkan dengan jelas seorang pria mengambil dan memindahkan kotak amal, dibongkar lalu diambil uangnya. Diperkirakan pencurian tersebut terjadi pada Selasa malam, meski ada petugas penjagaan yang sedang berjaga. Kotak amal belum dibuka selama 3 bulan. Rencananya akan dibuka bersama PJ Sekda dan Bupati Oki. Dengan kejadian itu kemarin kita sudah bersurat ke bagian umum minta supaya dibuka CCTV dan filenya. Nah, tapi alhamdulillah hari ini tanpa sepengetahuan kita, tapi itu sudah terpublikasi oleh mereka. Tapi itu bukan kita Basnas mempublikasi kejadian itu. Sayangnya awak media tidak diperbolehkan mempublikasikan rekaman CCTV di bagian umum Pemkab Oki itu. Basnas Oki telah mengirimkan surat untuk membuka rekaman CCTV. Selain itu, kejadian tersebut juga belum dilaporkan ke pihak kepolisian. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam iNews Sumsel. Pergantian antara waktu pemilihan Kepala Desa Sukaraja, Kecamatan Muara II Kisam dijaga ketat aparat kepolisian. Bahkan Kapolres Oku Selatan turun langsung menyaksikan prosesi acara PAW Pilkades hingga selesai. Mendukung berlangsungnya pemilihan kepala daerah serentak di Sumatera Selatan,
Asosiasi Driver Online atau ADO menggelar deklarasi damai di Jalan Veteran, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang. Selain dihadiri anggota ADO, deklarasi ini juga dihadiri unsur TNI Polri, Dishub dan masyarakat dengan menandatangani spanduk bertuliskan Deklarasi Damai Pilkada Sumatera Selatan. Ketua ADO mengatakan akan mengawal dan mendukung penuh pilkada di Sumatera Selatan agar berlangsung damai. Pilkada serentak tahun 2024 jangan sampai terjadi masalah karena dapat merugikan rekan-rekan ojol dan driver online karena sulit beroperasi. Mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat untuk bagaimana caranya kita dalam pilkada ini berlangsung dengan baik dan tidak ada saling hujat-hujat begitu kan, ataupun menghina satu sama lain. Yang penting intinya bagaimana mempertahankan jalur konflik di Sumatera Selatan. Berarti untuk ojol sendiri siap dukung, Pak? Oh ya, kita ini orang yang paling terkena dampak jika terjadi kerusuhan. Dengan berlangsungnya pesta demokrasi yang kondusif dan tanpa konflik, maka aktivitas perekonomian termasuk driver online dapat berjalan dengan baik. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Selesai jeda, kami akan menghadirkan informasi mengenai berkah tahunan pedagang bendera merah putih. Tetaplah bersama kami. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kawal Pilkada 2024. Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang live di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam iNews Sumsel. Pergantian antara waktu pemilihan Kepala Desa Sukaraja, Kecamatan Muara II Kisam dijaga ketat aparat kepolisian. Bahkan Kapolres Oku Selatan turun langsung menyaksikan prosesi acara PAW Pilkades hingga selesai. Setelah sempat mengalami kekosongan jabatan kepala desa selama 2 tahun, Panitia Pelaksana Pilkades Desa Sukaraja, Kecamatan Muara II Kisam menggelar prosesi PAW Kades yang digelar beberapa waktu lalu dengan 2 calon kades yakni Muspan Hayadi dan Anita Dewi Sartika. Pelaksanaan PAW Pilkades Sukaraja dikawal 65 orang personil berpakaian intel dan seragam polisi dari Polres Ogan Komering Ulu Selatan dibantu dari Polsek Muara II Kisam. Kapolres Ogan Komering Ulu Selatan AKBP Listiono Dwi Nugroho mengucapkan terima kasih karena semua rangkaian kegiatan PAW Pilkades berjalan dengan lancar, aman dan damai. Kami ikut merayakan kegiatan pemilihan PAW di Desa Sukaraja ini. Jadi jangan kita berpikir untuk yang lain-lain, tapi kita memang disampaikan bahwa kita memang bersilaturahmi dengan masyarakat. Jadi mumpung kami ada kegiatan di sini, sekalian kita ketemu masyarakat. Saya di sini mengucapkan terima kasih banyak atas seluruh rangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan aman dan damai di Desa Sukaraja ini.
Terima kasih banyak dukungan dari Pemda, dukungan dari TNI, dukungan seluruh elemen masyarakat ini. Pelaksanaan PAW Pilkades Sukaraja berjalan lancar dan kondusif. Calon Kepala Desa Muswan Hayadi unggul dengan mengantongi 23 suara, sedangkan Anita Dewi Sartika memperoleh 18 suara. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews, laporkan. Ya pemirsa, bulan Agustus menjadi berkah tahunan bagi pedagang bendera merah putih. Beberapa tempat di sela-sela lahan kosong di pinggir jalan menjadi tempat para penjual bendera mencari rezeki pada momen HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Memasuki bulan Agustus, beberapa titik di tepi jalan terlihat bendera merah putih yang dijajakan pedagang. Salah satunya lapak milik Ida, warga Kelurahan Alang-Alang Lebar, kilometer 12 Kota Palembang. Pajangan bendera tampak menyemarakkan pemandangan di bulan Agustus. Berbagai ukuran bendera ditawarkan kepada warga yang ingin memperbarui bendera merah putih di rumah masing-masing. Ada juga umbul-umbul untuk perkantoran dari ukuran kecil hingga besar dengan variasi harga mulai dari 10.000 hingga ratusan ribu rupiah. Bendera ada yang harga 80, ada harga 60, ada harga 75, ada yang harga 25, ada yang harga 300. Setiap hari itu pasti laku, tapi tidak banyak. Pada awal bulan Agustus belum banyak pembeli, namun biasanya pembeli akan membeli bendera merah putih mendekati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus nanti. Dari Palembang, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumsel di edisi hari ini. Saya Anggi Pradita dan kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.